Presiden Prabowo Subianto melontarkan fenomena yang disebutnya dengan istilah serakahnomics. Mazhab yang disebut baru oleh Prabowo ini membuatnya sedih dan geram. Istilah serakahnomics itu dimunculkan Prabowo saat pidato penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo, Jawa Tengah pekan lalu pada 20 Juli 2025. Prabowo mengaku sedih karena kekayaan alam Indonesia dicuri maling-maling yang tak punya jera. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, nggak jera-jera. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih, ya kan? Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakahnomics. Serakahnomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Pernyataan senada tentang serakahnomics diulangi lagi ketika Prabowo berpidato di perhelatan hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Prabowo menyinggung soal tokoh politik hingga ekonomi yang jarang menyebut pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar kekayaan alam yang dikuasai negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Seolah-olah pasal 33 itu tidak pernah ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Apa yang bisa dimaknai dari pidato Prabowo tentang istilah baru serakahnomics di hadapan para politisi partai pendukung pemerintahannya itu? Apakah sebatas peringatan untuk melawan praktik serakah akut, ataukah ada maksud lain dari Prabowo? Karena ia yang juga mengatakan tunggu tanggal mainnya. Jadi harapannya kan Presiden Prabowo tahu, ya sudah tahu, misalnya dia mengeluarkan diksi serakahnomics. Dia sudah tahu berarti ada persoalan dalam wajah ekonomi politik Indonesia, ya seperti sebelumnya masalah koruptor yang katanya akan dikejar sampai ke Antartika misalnya, ya, atau bagaimana dirinya ketika merespon dugaan korupsi yang timah, ya 200-an triliun. Itu kan ada. Jadi ada beberapa kasus yang kemudian menjadi perhatian Presiden. Tapi mungkin ada kasus yang lain masih luput dari amatan beliau. Serakahnomics sebenarnya bukan fenomena baru. Istilah ini merujuk pada eksploitasi kekayaan negara oleh para elit juga pengusaha. Wujudnya yaitu korupsi masif, monopoli, penggelapan pajak, serta kebijakan tidak pro rakyat. Jika dikalkulasi uang negara yang hilang karena ulah serakahnomics tak hanya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, tapi bisa lebih fantastis lagi. Banyak hal-hal yang disimpangkan. Sebenarnya kalau versi saya malah lebih pada posisi bisa sampai 1.000 triliun kalau setahun gitu. Itu dari sektor pendapatan bahkan gitu. Belum sektor yang kita membelanjakan uangnya. Jadi ini dari mana saya bisa mengatakan itu? Karena tax ratio kita atau rata-rata pajak kita dibandingkan pendapatan kotor itu jauh di bawah nilai yang seharusnya gitu. Kita pada posisi 9%, 10%, padahal negara-negara maju bisa sampai. Geram dan membuat istilah baru seperti serakahnomics saja tidaklah cukup untuk bisa mengembalikan kekayaan negara yang hilang terus-menerus. Presiden semestinya juga melakukan langkah nyata, terlebih pada tata kelola pemerintahan. Karena faktanya, para pengusaha nakal tak ada jeranya karena bisa main mata dengan oknum penyelenggara negara. Kalau perbaikan tata kelola ini bisa menyentuh pendapatan,
maka itu akan orang tidak bisa serakah lagi. Karena apa? Misalnya tambang. Kalau kita tata kelola kita baik, royalti, PNBP, dan tambang-tambang yang memenuhi syarat itu diberi izin dan tidak ada dokumen terbang, penyelundupan, tambang ilegal seperti kemarin, yang dari IKN aja ternyata dikemas dalam ini peti kemas gitu, pakai karung dimasukkan peti kemas seakan-akan itu impor barang yang lain itu. Padahal itu kan ada istilah dokumen terbang. Yang punya izin sebenarnya tidak punya barang, tapi kemudian dipakai untuk meloloskan tambang-tambang ilegal tadi. Jadi ini banyak hal memang yang harus diperbaiki sehingga orang tidak bisa serakah lagi gitu. Baik dari sisi anggaran negara, tata kelola tambang, dan juga sektor-sektor yang lain, konglomerasi misalnya tentang perumahan. Nah, banyak orang yang menjerit karena dibebaskan murah tapi ternyata kemudian dijual mahal misalnya. Itu yang banyak ketimpangan itu yang harus diberantas dan dicegah oleh Pak Prabowo. Ya, serakah Nomics yang dikeluhkan Prabowo merupakan anomali sistemik. Lantas, apa langkah Prabowo? Siapkah ia bersih-bersih semua yang disinyalir terlibat praktik serakah Nomics? Praktek ini sebenarnya mungkin sudah belasan tahun terjadi dan baru ditindak di zaman Pak Prabowo. Pak Prabowo menggunakan instrumen pasal 33 Undang-Undang Dasar bahwa kekayaan alam yang beserta di atas, ya kan, dan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dan oleh karena itu kemudian itu diajawantakan beliau ke dalam beberapa gerakan-gerakan termasuk membentuk Satgas. Salah satu contohnya mungkin Satgas Mafia Pangan, ya kan, dan Satgas PKH ya. Nah, untuk masalah perkebunan ilegal contohnya, saat ini sudah dilakukan penyitaan terhadap mereka pengusaha-pengusaha yang dianggap nakal. Ini diambil oleh negara, diberikan kepada BUMN pengelolaannya, kemudian ini akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya. Pidato geram Prabowo tentang serakah Nomics tentu tak bisa dianggap angin lalu. Masyarakat menanti langkah jelas yang bukan sekedar janji. Jangan biarkan konglomerat nakal terus-terusan menggeruk harta kekayaan bangsa Indonesia.